Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga pada kesempatan ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, tentunya berpuasa. Salam dan salam kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada kita. Tujuannya adalah, misi Rasulullah adalah diutami makarimal akhlak. Jadi kalau kita ingin akhlak kita baik, akhlak kita sempurna, mari sama-sama kita berupaya semaksimal mungkin mengikuti pribadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini yang menjadi pembahasan saya adalah puasa dan pribadi bertakwa. Puasa pada hakikatnya adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan pada siang hari ketika kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, puasa khususnya. Misalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah makan dan minum. Kemudian hal-hal yang lain adalah tentu berhubungan dengan istri pada siang Ramadan atau suami istri ya. Itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada hal-hal lain juga yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, misalkan menghindari perkataan-perkataan yang buruk, perbuatan-perbuatan buruk, jolimin orang, gibahin orang, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita bisa sadar dengan sendirinya tidak mau makan dan minum, kendati pun makanan halal dan minuman yang halal disuguhkan kepada kita. Kenapa? Karena kita merasa kita tengah-tengah atau saat berhubungan atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak mau melakukan perkataan-perkataan yang buruk. Kenapa? Karena takut ibadah puasa kita sia-sia. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulal juri wal amali, falaysa lahu ayyada' minal aqli wasyarab." Siapa saja yang tidak mampu menahan bicaranya dari perkataan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka tidak ada arti bagi dia menahan dari makan dan minum. Jadi kaum muslimin dimanapun tentunya berada, kita paling takut itu kalau misalkan makan. Kendati pun kita sendiri di rumah, kita tidak mau makan. Kendati pun sendiri kita di rumah, kita tidak mau minum. Kenapa? Karena takutnya kita kepada Allah, puasa kita sia-sia. Makanya puasa mampu membentuk seseorang menjadi bertakwa adalah orang bertakwa itu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilahnya muraqabah. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, itu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa senantiasa diawasi, maka segala perbuatan buruk dia tak mau kerjakan. Perbuatan-perbuatan jahat dia tidak mau kerjakan. Dan biasanya orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah, dia tidak mau didikte oleh lingkungannya, dia tidak mau didikte oleh manusia biasa, dia tidak mau didikte oleh orang lain. Bagaimana maksudnya didikte itu? Misalkan begini, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hanya mau didikte oleh Allah. Melalui apa didikte oleh Allah? Melalui Al-Qur'anul Karim, melalui perintah-perintahnya. Kemudian melalui apa lagi didikte? Yaitu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan di antara kita kaum muslimin, kaum muslimat seringkali latah karena didikte oleh lingkungan kita sendiri, didikte oleh teman-teman kita. Contoh didikte oleh teman kita. Begini. Orang berbuat baik itu kenapa? Apakah karena orang lain berbuat baik kepada dia atau karena Allah perintahkan dia berbuat baik? Kebanyakan di antara kita berbuat baik itu karena orang lain berbuat baik kepada kita. Kenapa kita berbuat jahat? Karena orang lain berbuat jahat kepada kita. Itu namanya kita didikte oleh orang lain. Kita jarang sekali menggantungkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita didikte oleh Allah Subhanahu wa taala, mau seburuk apapun perlakuan orang, kita akan balas dengan kebaikan. Kenapa? Karena referensi hidup kita Allah. Mau sejelek apapun orang menceritakan kita, kita akan balas dengan kebaikan. Kenapa? Karena referensi hidup kita adalah Allah. Kenapa orang bisa membalas keburukan dengan keburukan? Karena referensi hidupnya adalah lingkungan. Makanya orang seperti ini, di mana dia diletakkan, dia akan mempengaruhi, dia akan gampang dipengaruhi oleh lingkungan. Dia akan gampang diombang-ambing oleh orang lain. Tapi kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bolos, mau orang ngomong apa, mau orang perlakukan apa. Kan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berdakwah di Taif.
dilempari oleh orang kaum Taif itu dengan batu sampai lutut Rasulullah itu lari berkilo-kilometer. Ya, dalam riwayat dikatakan sampai 3 kilometer Rasulullah lari sekencang-kencangnya. Kenapa? Dilempari oleh masyarakat yang akan didakwahinya itu. Ketika itu turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan, aku akan lakukan kepada mereka. Kalau perlu bukit Taif ini ku ambil, kata malaikat Jibril, ku timpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Karena apa kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Jangan, mereka tidak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Maka sesungguhnya mereka tidak tahu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Keburukan-keburukan seperti itu ada kesempatan loh. Malaikat Jibril turun menawarkan diri menghantam orang-orang yang menjelimi Rasulullah. Tapi apa yang katakan Rasulullah? Jangan, mereka tidak tahu. Dan begitu juga memang perintah Allah dalam Al-Qur'an, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah semua keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Tidak diperintahkan dalam Islam kepada kita, siapapun tentunya, membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Karena kalau membalas keburukan orang lain dengan keburukan, sama saja kita dengan mereka. Sama saja. Kalau dia fasik berarti kita fasik dong. Kalau dia munafik, kita munafik dong. Dia bohongi kita bohongi balik dong. Harusnya kan begitu. Tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Kenapa bisa ini terpatri dalam diri orang-orang yang bertakwa? Karena itu tadi, orang yang bertakwa itu dia cenderung pasti merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gini, kaum muslimin di rumah dimanapun berada, ini mungkin menyaksikan video saya mungkin tidak ada orang kali ya, atau dalam keadaan posisi sendiri. Minum coba, tak berani. Kenapa tak berani? Nggak ada yang nampak, pintu jendela semua dikunci, cuma sendirian di rumah dalam posisi puasa. Minum coba. Minum itu membatalkan puasa, mendatangkan dosa. Kenapa tidak mau? Karena apa? Karena takutnya kepada Allah. Maka keimanan kita kepada Allah saat kita berpuasa itu sangat-sangat luar biasa. Kita merasa diawasi. Maunya, keinginan kita dan target kita, keluar pun dari bulan suci Ramadan, kita tetap seperti itu. Diawasi oleh Allah, tidak mau korupsi, tidak mau mencuri, tidak mau menjolimi, tidak mau. Pokoknya semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala tidak mau. Kenapa? Karena Allah mengawasin. Tapi naifnya, herannya kita, ketika bulan puasa kita mampu menahan itu semua, keluar dari bulan Ramadan kita kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Orang jahat, gimana caranya kita mau jahatin balik? Iya enggak? Orang jolimin kita, gimana cara membalas kejoliman orang lagi? Begitu selanjutnya. Maka tidak akan ada pengaruhnya puasa bagi diri kita kalau misalkan kita tetap merasa puasa ini hanya sekedar ritualitas. Ya, bukan mempatri atau membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, jadikan momen puasa ini merasa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikatnya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah melihat kita. Apa yang kita tahu, apa yang kita lakukan Allah tahu, apa yang kita kerjakan Allah tahu. Kenapa? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha segala-galanya. Jadi Allah Maha menentukan pahala, menentukan ganjaran dosa melalui apa yang kita kerjakan. Jadi laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita kerjakan kita bertanggung jawab, dan juga kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan baik dan buruk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga momen puasa ini sama ketika nanti kita tidak puasa. Di bulan suci Ramadan kita takut kepada Allah, di luar bulan suci Ramadan kita menjadi orang-orang juga yang takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah itulah hakikatnya orang yang bertakwa. Lurus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, lurus sesuai apa yang Allah larang. Semoga kultum atau kuliah singkat 7 menit ini lebih ya bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, khususnya kepada saya sendiri, karena memang hakikatnya orang yang berbicara itu kalau tidak melakukan cenderung dilaknat oleh Allah, dimarahi oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu suka berbicara apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kemurkaan di hadapan Allah, kebesaran di hadapan Allah ketika engkau berkata sesuatu tapi tidak kamu kerjakan. Makanya harusnya ketika para mubaligh, ustadz, guru-guru khususnya, ketika mengatakan sesuatu maka dia mesti dicontoh teladan terlebih dahulu. Harusnya begitu. Kenapa? Karena memang hakikatnya menyampaikan itu harus siap pribadi kita menjadi pribadi teladan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.